pembuktian keimanan itu akan ditunjukkan oleh amal soleh. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, maka ciri imannya itu bisa dilihat dalam pembuktiannya bagaimana dia beramal soleh. Ya, baik itu terlihat dari amalan ritual, ya, ataupun amalan sosial yang nampak melalui perilaku dia, ya, dalam berkehidupan. Bisa terlihat. Ya, sekarang kita cek misalnya bagaimana Allah meminta kita membuktikan keimanan yang kita telah kokohkan, komitmenkan dalam diri kita. Ketika kita mengatakan saya beriman, maka Allah uji. Lihat, orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Dia buktikan imannya lewat salat. Coba cek salatnya. Ya, benar enggak? Ya, makanya di surat An-Nisa kan Allah tegaskan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jelas ya? Quran surah keempat An-Nisa ayat 103 itu. Ya, di ujung ayatnya innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu bagi orang-orang yang beriman itu jelas waktunya. Dia sudah mengetahui. Jadi orang beriman itu jangankan salatnya, waktu salatnya pun dia paham. Di standar salat itu mengetahui kapan dia mesti salat. Besok subuh jam berapa saya salat, dia siap-siap. Makanya sering saya katakan, ya, orang yang beriman standarnya bisa diukur dengan panggilan salatnya. Ketika disebutkan nama Allah itu ada di Quran surah ke-8 ayat kedua. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang yang beriman sejati itu, mukmin yang sejati bisa diukur standarnya kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Bagaimana kemudian untuk menguji getaran jiwa itu? Diperdengarkan nama Allah sehari 5 kali dalam azan. Makanya pembuka azan itu kalimatnya yang pertama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika kalimat itu dikumandangkan, getarannya ada nggak di jiwa kita tuh? Ya, getaran yang mendorong kita ingat Allah. Dan ingat, cara kita mengingat Allah untuk berkomitmen menuhankannya itu dengan cara menyembahnya. Makanya ketika azan berkumandang, pasti yang diingat itu sholat. Itu kan komitmen kita untuk menyembah Allah. Ya, karena kalimat la ilaha illallah itu diikuti dengan komitmen untuk menyembahnya. Di Quran surah ke-20, Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana, la ilaha illa ana Allah fa'budni. Kan? Ya, sungguh saya Allah, kata Allah, nggak ada Tuhan yang layak disembah, dipertuhankan kecuali saya. Kalau kamu sudah menyatakan saya Tuhan, maka buktikan fa'budni, sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat untuk mengecek kamu ingat nggak dengan aku. Ya. Ya. Makanya dijawab di Al-Anfal ayat yang kedua. Ya, ketika surah Thaha ayat 14 mengatakan wa aqimis salata li dzikri, dijawab di Al-Anfal innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Makanya kalau orang-orang beriman sejati disebutkan nama Allah, baru disebutkan bergetar jiwanya. Oh, ini komitmen saya dengan Allah nih. Tiba panggilan salat, kan? Sudah tiba panggilan salat. Nah, itu kalau saat azan berkumandang ada getaran, itu standar keimanan kita. Menunjukkan iman kita masih ada dalam diri kita itu. Beriman kita. Tinggal pembuktiannya. Ya, pembuktiannya salat nggak? Semakin cepat merespon salatnya, semakin menunjukkan imannya bagus. Apalagi sebelum azan, ya, dia sudah melihat, oh ini jam sekian, saya harus persiapkan dulu, tampilnya bagus, sholatnya baik, dan sebagainya. Ini menunjukkan kekuatan imannya dalam aspek ritual. Ya, dalam aspek sosial, sampai berperilaku kita, dari individual sampai bersosial, itu juga ada ayat-ayatnya. Dijelaskan bagaimana bersikap dengan lisan, bersikap dengan mata, bersikap dengan seluruh anggota tubuh kita. Disebutkan kalimat iman sebelum fungsi anggota tubuhnya berperilaku. Ya, contoh yang paling populer yang sering saya berikan contohnya misalnya tentang mata misalnya, ya, di Quran surah ke-24 An-Nur dari ayat 30 untuk laki-laki sampai 31. Lisan misalnya, ya kan? Di Quran surah ke-49 misalnya Al-Hujurat di ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikian seterusnya. Ya, yang ini qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang-orang beriman imannya dulu. Baru nanti amal soleh dari matanya. Yaghuddu min absarihim. Matanya harus melihat yang baik. Ketika yang dilihat tidak baik, palingkan. Nah, jadi iman itu akan mendorong pemiliknya berperilaku baik. Jadi mustahil korupsi itu, karena melihat yang nggak baik aja udah dipalingkan. Ya, oh, mungkin Ustadz matanya berpaling tapi tangannya begini. Tidak, karena ada ayat tangan juga yang memberikan sinyal kepada tangan untuk berperilaku baik. Ada ayat lisan juga.
Dibuka dengan kalimat iman loh. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'd. Hei orang-orang beriman, iman dulu tuh. La yaskhar qaumin qaum. Jangan saling mencela, ya. Jangan bikin hoax, jangan bergosip dan sebagainya. Ini teman-teman sekalian. Jadi ini pembuktian iman. Maka saya sering katakan cukup manusia beriman dengan benar, pasti jadi orang baik, damai, tentram.